warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD meluruskan soal pernyataannya yang menyebut bahwa LGBT itu adalah kodrat bawaan dari lahir. Dia menegaskan bahwa hal itu berdasarkan undang-undang dan disahkan oleh DPR RI. Mahfud menegaskan bahwa Undang-Undang KUHP yang baru tidak memuat larangan terhadap LGBT. Alasannya, kata Mahfud, menurut pembuat Undang-Undang LGBT merupakan kodrat, di mana yang mengesahkan undang-undang tersebut adalah DPR RI. Hal tersebut diungkap Mahfud MD saat memberi sambutan di seminar nasional dengan tema Literasi Media dan Politik jelang Pemilu 2024 di Universitas UIN Jakarta. Apakah LGBT kodrat manusia? Apakah kaum LGBT memanipulasi fakta dengan mengatakan bahwa gay disebabkan oleh faktor genetis? Bagaimana mencegah dan menindak LGBT dalam perspektif Islam? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Ustadz Adi Victoria dari Geopolitical Institute. Kita sapa terlebih dahulu Ustadz Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Bung Anggi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu, terkait pernyataan Mahfud MD lagi-lagi yang mengklarifikasi pernyataannya ihwal LGBT merupakan kodrat Tuhan sehingga tidak dilarang dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Mahfud mengatakan pernyataan tersebut sebenarnya merupakan argumentasi DPR dalam proses perencanaan KUHP baru. Dirinya hanya menjelaskan ulang apakah LGBT kodrat manusia, Ustadz Adi? Iya, baik. Menarik ya. Jadi apakah LGBT itu kodrat atau tidak? Ini kalau mohon maaf kalau kemudian menurut saya itu kita kembalikan dulu kepada istilah KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu kodrat. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan LGBT itu apa kodrat kita, ya kita kembalikan dulu ya, ke dalam pembahasan atau definisi resminya apa itu kodrat seperti itu. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kodrat itu adalah kuasa Tuhan kuasa Tuhan yang manusia itu tidak akan mampu menentang, akan apa menentang terkait dengan atas dirinya sebagai makhluk hidup. Nah, itu definisi kodrat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, maka kalau kita telaah baik dengan akal kita ya maupun dengan dalil syariah ya sebagai seorang muslim, pernyataan Mahfud MD ini kalau kemudian dikatakan tadi bahwa LGBT itu kodrat dari Tuhan, yang kemudian Tuhan yang menyebabkan manusia itu menjadi homo, menjadi lesbi, ini jelas batil Bung Anggi. Ya, jelas batil. Kenapa kemudian batil? Karena justru manusia itu diciptakan kodratnya itu sebagai laki-laki, sebagai perempuan, bukan sebagai seorang yang berperilaku homoseksual, baik gay ataupun lesbian seperti itu. Itu kodrat daripada manusia Allah ciptakan. Jadi kodratnya itu adalah menjadi laki-laki atau menjadi perempuan, bukan menjadi seorang gay ya atau lesbi tadi yang berperilaku sebagai homoseksual ataupun lesbian. Nah, ini kemudian yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-49, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Allah katakan dalam Al-Qur'an bahwa wa min kulli syai'in khalaqna, dan segala sesuatu kami ciptakan itu apa? Zaujaini, berpasang-pasangan ya, zaujaini la'allakum tazakkarun, agar kalian itu kata Allah Subhanahu wa taala itu banyak berzikir, banyak mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpasang-pasangan ya, zaujaini.
Nah, Imam Fahrudin Ar-Razi itu menyampaikan penjelasan terkait dengan ayat ini. Apa kata Imam Fahrudin Ar-Razi? Beliau menyampaikan bahwa Allah itu telah menciptakan segala sesuatu itu secara berpasang-pasangan. Seperti langit itu berpasangan. Pasangannya apa? Dengan bumi. Ya. Kemudian musim dingin. Pasangannya apa? Musim panas. Nah, siang pasangannya apa? Malam. Wanita pasangannya apa? Laki-laki. Dan laki-laki itu pasangannya wanita. Itu juga kemudian ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm. Allah sampaikan wa annahu khalaqu zaujaini az-zakara wal unsa. Ya. Sungguh dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Ini kata Allah. Ya. Wa annahu khalaqu zaujaini az-zakara wal unsa. Itu yang menciptakan tuh, pasangan laki-laki dan perempuan. Jadi bukan kemudian pasangan itu apa? Perilaku homo, ya, gay, lesbian, tadi bukan seperti itu. Ini yang pertama, Bung. Yang kedua kemudian, kalau kemudian beliau mengatakan bahwa perilaku LGBT atau kodrat yang tidak boleh dilarang ini jelas bertentangan dengan pernyataan beliau beberapa tahun lalu. Ya, karena beberapa tahun lalu itu beliau menyampaikan bahwa LGBT itu harus dilarang. Jadi pertanyaannya ada apa sebenarnya seperti itu. Jadi itu jelas sekali Bung Anggi bahwa pernyataan Mahfud MD bahwa LGBT itu perilaku yang sifatnya kodrati dari Tuhan, maka jelas itu pernyataan yang batil karena bertentangan dengan syariat itu sendiri. Gitu, Bung. Baik Ustadz, tadi juga Ustadz tadi sampaikan tidak ada ya Bung diciptakan mana laki-laki atau perempuan, yang pasti Betul. diciptakan laki-laki dan perempuan gitu. Kemudian Betul. baru-baru ini Dinas Sosial Wonogiri Jawa Tengah menemukan adanya komunitas yang terindikasi lesbian, gay, biseksual, dan Iya. transgender ini atau LGBT. Mayoritas anggota komunitas ini para remaja yang masih sekolah. Apakah ini fenomena gunung es, dan apakah para siswa-siswa di daerah lain juga tidak menutup kemungkinan terpapar LGBT, Ustadz Adi? Iya, jadi menarik sekali nih Bu Anggi bahwa terkait LGBT ya. Jadi memang terkait dengan adanya LGBT itu punya komunitas dia. Dan saya pernah baca itu dalam sebuah laporan ya yang dirilis oleh saya download langsung di situsnya. Itu disebutkan bahwa di Indonesia tuh ada dua jaringan nasional LGBT, ya, komunitas LGBT. Dan di bawah dua jaringan nasional itu ada 119 organisasi LGBT. Itu dulu di tahun 2013 itu tersebar di 28 provinsi. Nah, sekarang kan tahun berapa? 2023 dan itu lebih sekarang lebih dari 20 provinsi, 37 provinsi. Iya. Maka kemudian LGBT ini bukan lagi sekedar persoalan istilahnya individu, tapi sebuah komunitas yang itu terorganisasi, terstruktur, kemudian mereka bela, kemudian mereka perjuangkan eksistensinya, itu secara sistematis oleh para pengusungnya tadi itu. Maka sehingga saya melihat bahwa memang penyebaran perilaku LGBT ini sudah sangat membahayakan, bukan? Ya, bahkan sampai ke sekolah-sekolah sebagaimana yang disampaikan tadi di Wonogiri dan juga di daerah lain. Kenapa? Karena wajar jika kemudian kalau perilaku ini menyebar ke masyarakat, kenapa? Karena geraknya itu terstruktur, terorganisasi. Kenapa kemudian bisa terorganisasi? Karena ada organisasinya. Bahkan itu dibiayai, Bung Ani. Ya. Kita membaca terkait dengan berita itu di tahun 2016 misalnya, United Nations Development Program (UNDP) itu sebuah badan di PBB itu pernah mengucurkan dana 8 juta US dollar. Itu kalau kita rupiahkan kurang lebih sekitar 108 miliar. Untuk apa itu? Untuk mendukung program kegiatan-kegiatan dari komunitas LGBT di 4 negara, di mana saja, di Filipina, kemudian di Cina, di Thailand, termasuk di Indonesia. Jadi kalau kemudian itu merebak, menyebar, itu sudah perkara yang bisa dikatakan maklum. Kalau kemudian tidak ada cara untuk mencegah terkait dengan penyebaran perilaku menyimpang dari LGBT ini, karena dia terstruktur, terorganisasi, dan juga dibiayai, ya, sampai masuk kepada kampus, di instansi, bahkan di sekolah-sekolah tadi itu. Nah, jadi bisa dibayangkan bagaimana kemudian masifnya penyebaran perilaku penyimpangan ini seperti itu. Bahkan tidak hanya di Indonesia, Bung. Kalau kita lihat faktanya ya, itu kegiatan kan disupport oleh Barat di Indonesia. Karena di Barat sendiri itu kegiatan apa LGBT ini itu dilegalkan. Kenapa Barat mensupport? Karena LGBT itu dilegalkan oleh Barat. Setidaknya itu adalah 30 negara yang secatat di dunia ini yang itu melegalkan LGBT. Negara pertama itu Belanda. Tahun 2021 itu melegalkan LGBT. Terakhir
itu 2019 itu di Austria. Jadi memang ini adalah eh, perilaku yang kemudian menyebar masif, terstruktur dan juga dibiayai oleh Barat dalam rangka merusak daripada masyarakat seperti itu. Jadi kalau pertanyaan kemudian ini apakah fenomena gunung es? Iya. Kalau kemudian tidak ada cara untuk mencegah keinginan untuk mencegah daripada perilaku menyimpang seperti itu. Begitu Bung Anggi. Baik Ustadz, jadi tadi Ustadz tadi katakan bahwa ini berkembang pesat karena tadi terstruktur, terorganisir, dan tentunya dibiayai gitu ya Ustadz. Betul. Kemudian apakah kaum LGBT memanipulasi fakta dengan mengatakan bahwa gay disebabkan oleh faktor genetis Ustadz tadi? Iya, ini juga alasan ya yang sering disampaikan oleh mereka seperti itu. Jadi memang dulu itu memang ada Bung em, komunitas gay ya yang itu pro kepada gay. Kalau kita baca itu dulu memang di tahun 1899 itu ada eh, orang yang seorang gay Dan Hammer kemudian yang menyatakan bahwa ada istilah teori apa? Teori born gay. Apa teori born gay tadi itu? Jadi menurut Hammer tadi itu bahwa satu atau beberapa gen yang diturunkan oleh seorang ibu gitu dan terletak pada kromosom tertentu ya, misalnya itu XQ28 seperti itu sangat berpengaruh pada orang yang kemudian menunjukkan sifat apa? Sifat homoseksual. Itu disebut dengan istilah born gay. Ya. Tapi kemudian teori ini diruntuhkan oleh beberapa profesor ya. Ada dua orang profesor itu Profesor George Price, kemudian Profesor Alan itu yang kemudian pada tahun 99 itu meriset, mengadaptasi riset Hammer tadi itu dan jumlahnya itu lebih besar secara responden. Dan itu menunjukkan bahwa faktor genetis itu tidak mendukung terjadinya apa? Terjadinya homoseksual. Dan itu hanya sifatnya kebetulan, ya kebetulan. Bukan sesuatu yang kemudian pasti di situ gitu. Jadi itu kemudian yang meruntuhkan teori daripada Reborn yang dibuat oleh Hammer tadi itu. Jadi memang inilah berbagai macam upaya yang kemudian dicoba oleh kaum LGBT untuk mendukung perilaku menyimpang mereka. Padahal jelas sekali perilaku LGBT ini perbuatan yang terkategori itu bukanlah karena ada orang mengatakan penyakit pun LGBT itu, ya penyakit. Padahal LGBT itu bukanlah penyakit. LGBT sebagaimana tema tema pembahasan kita pada pagi ini adalah itu tindakan kriminal. Ya. LGBT itu bukan kodrati, bukan penyakit, itu adalah kriminal. Ya. Karena definisi kriminal di dalam Islam itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab beliau Ahkam Sultaniyah, beliau menyampaikan bahwa kriminal itu adalah al-jaraimu mahzuratun syara'iyatun zajarallahu ta'ala bihaddin atau ta'zir. Nah, itu definisi daripada kriminal dalam Islam karimah tadi itu bahwa perbuatan-perbuatan yang itu zajarallahu taala anha yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh syariah yang kemudian diancam oleh Allah dengan apa? Dengan sanksi had atau takzir. Ya. Pergaulan bebas, pencurian, narkoba, minuman keras, pembunuhan, itu tindakan kriminal termasuk LGBT, termasuk pemerkosaan itu kan perbuatan-perbuatan yang kemudian diancam sanksinya dengan sanksi had atau takzir tadi itu. Jadi jelas masuk daripada perbuatan kriminal. Nah, gitu Bung Anggi. Baik Ustadz, untungnya yang tadi mengatakan teori itu born gay gitu ya, bukan born pink Iya. seperti Blackpink gitu ya Ustadz. Oh, iya. Ya baik Ustadz. Kemudian ada juga yang omongan menyatakan gay dan lesbian adalah kodrat yang bertabrakan dengan yang tadi Ustadz Adi katakan Al-Quran dan As-Sunnah gitu Ustadz. Kemudian Iya. bagaimana konsep Islam memandang tujuan penciptaan pria dan wanita Ustadz tadi? Iya, jelas jelas sekali bertabrakan Bu Anggi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kemudian menyatakan bahwa perilaku LGBT itu kodrat dari Tuhan, maka Islam sendiri itu memandang bahwa faktanya penciptaan terkait dengan penciptaan pria, kemudian penciptaan wanita yang berpasangan tadi itu bukan sekedar untuk memenuhi apa yang disebut dengan uh, gorizah an-nau, gitu. Naluri ketertarikan dengan lawan jenis atau naluri untuk melestarikan apa melari golongan seksualitas tadi. Bukan semata-mata untuk itu bahasanya. Tetapi untuk satu tujuan yang mulia itu yaitu
supaya manusia ini, umat ini itu terus bisa berketurunan. Ini disebut dengan gorizah naluri untuk melestarikan keturunan. Jadi bukan semata-mata naluri untuk menyalurkan hasrat seksualitas. Ya, seperti itu. Ini yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat yang ke-72 di mana Allah SWT menyampaikan wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Allah telah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri. Nah, dan telah menjadikan bagi kalian dari istri-istri kalian itu apa? Anak-anak dan cucu-cucu. Ya. Jadi kelahiran anak dan atau keturunan itu secara kodrati tidak mungkin kemudian bisa terwujud kalau tidak berpasangan, Bu. Ya. Laki-laki pasangannya dengan laki-laki, wanita dengan wanita tidak mungkin terwujud. Yang namanya keturunan tadi itu. Makanya Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, ya, pria dan wanita. Ya. Dan Allah SWT itu telah juga menciptakan pada pria dan pada wanita itu apa itu kemampuan untuk reproduksi yang saling menyempurnakan. Jadi kelihatannya saling menyempurnakan. Laki-laki misalnya itu diberikan kemampuan apa? Kemampuan memproduksi sel sperma. Wanita, apa yang Allah berikan itu kemampuan di mana wanita itu diciptakan itu sel telur. Ya, ciptakan di dalam dirinya itu sel telur. Jadi kemudian apa? Kemampuan untuk mengandung. Tapi kalau kemudian pasangannya sama-sama laki-laki sama laki-laki, wanita dengan wanita, ini bagaimana cara melahirkan anak keturunan tadi itu? Iya. Kemudian wanita itu Allah berikan apa? Allah berikan ASI. Ya. Jadi kemudian Allah juga memberikan pada wanita fitrah yang disebut dengan keibuan umumah. Yang itu kemudian mereka ada perasaan sabar, penuh kasih sayang dan sebagainya untuk apa? Untuk membesarkan anak-anaknya. Ini kan tidak dimiliki kalau kemudian yang merawat itu sama-sama laki-laki atau yang merawat itu sama-sama perempuan gitu Bung Adi. Jadi apa? Jika kemudian gaya atau lesbian itu kodrat, pertanyaannya tadi itu bagaimana mungkin manusia itu bisa apa? Bisa beregenerasi, bisa berketurunan. Ya. Walaupun mereka kadang membuat apa sesuatu yang kemudian mencoba untuk punya anak itu. Bagaimana caranya? Misal punya anak angkat. Ya. Jadi kaum gay misalnya itu membayar wanita untuk nyawa rahim. Ada sampai seperti itu kan memang menyalahi kalau sesuatu itu sudah menyalahi kodrat rusak jadinya. Ya, rusak seperti itu. Jadi memang sangat merusak termasuk merusak nasab. Ya. Itu merusak nasab juga terkait dengan yang seperti itu. Jadi masa sperma pasangan itu dari laki-laki lain seperti itu kan. Nah, itu kan bisa merusak. Ya, seperti itu. Allah Allah. Gitu, Bung. Baik, Ustadz tadi juga Ustadz tadi katakan ini sangat merusak. Kemudian juga sekarang banyak propaganda terkait LGBT ke seluruh dunia melalui media massa, film, bacaan, lagu-lagu, termasuk melalui public figure seperti selebriti dan grup musik macam yang baru-baru kali ini Coldplay. Bagaimana Ustadz Anda memandangnya? Baik. Iya, inilah ya. Bahayanya itu adalah akan semakin banyak anak manusia itu yang semakin rusak, semakin rusak. Ya, karena perilaku manusia itu kan sebenarnya dipengaruhi oleh pikirannya. Pikiran itu istilahnya oleh mafahimnya, mindsetnya. Dan pemikiran ini, mafahim ini itu bisa terbentuk dari apa? Dari lingkungan, ya, dari bacaan, dari tontonan dan lainnya. Termasuk mengikuti idolanya, fans dengan penyanyi tertentu misalnya seperti itu. Sebelum yang sekarang yang sedang marak itu kan sampai berani membeli, mohon maaf, membeli apa? Membeli tiket yang harganya belasan juta, bahkan harus menjual ini itu untuk mendapatkan sampai seperti itu gitu. Ya. Padahal itu adalah ikon yang diduga kuat itu menyetujui terkait dengan perilaku menyimpang LGBT. Jadi memang sangat bahaya sekali ketika kemudian semakin banyak perilaku yang itu ditunjukkan oleh public figure, selebritis, bahan bacaan. Kenapa? Karena itu akan membentuk yang namanya mafahim, pemahaman, mindset, pemikiran. Dan mafahim, mindset, pemikiran itu yang kemudian membentuk perilaku. Kalau kemudian pemahamannya bahwa LGBT itu adalah suatu kodrat, nah itu bahaya itu. Perilakunya akan menunjuk kepada perbuatan LGBT. Nah, imbasnya seperti itu, Bung Andi. Bahayanya seperti itu.
Baik Ustadz tadi. Kemudian terakhir Ustadz, bagaimana mencegah dan menindak LGBT dalam perspektif Islam Ustadz tadi? Iya, em, Islam itu adalah solusi ya, solusi. Nah, bagaimana kemudian solusi Islam atas LGBT? Ini kalau saya lihat ada tiga level, Bung Anggi. Level pertama itu solusi untuk pelaku LGBT. Ya. Yang kedua ini solusi pada level masyarakat dan yang ketiga solusi pada level negara. Jadi ada tiga tingkatan istilahnya. Level pertama tuh untuk solusi kepada pelaku LGBT-nya, kemudian solusi kedua pada level masyarakat dan pada yang ketiga solusi pada level negara. Nah, solusi pertama untuk pelaku LGBT ini bisa kita buat secara garis besar tuh ada dua garis besar. Yang pertama adalah memperbaiki keimanan dan ketakwaan para pelaku LGBT yang memiliki perilaku menyimpang LGBT seperti itu. Ya. Khususnya apa? Masalah keimanan itu bukan masalah sebatas menghafal amanubillah wa malaikatihi wa kutubihi, bukan seperti itu. Bukan menghafal iman kepada Allah, malaikat dan seterusnya, bukan seperti itu. Yang rukun iman tadi itu bukan seperti itu. Namun akidah di sini adalah kita letakkan, kita tanamkan kepada mereka itu sebagai pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan, dan pemikiran yang bisa menjawab dari mana saya berasal, untuk apa saya hidup di dunia ini, dan kemana saya setelah kehidupan ini, setelah kehidupan dunia ini berarti kemana seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, um, solusi yang kedua pada level individu juga kita bagi jadi dua. Ya, ini yang pertama adalah mengganti mindset tadi itu. Istilahnya mengganti mafahim. Ya, mengganti mafahim. Kemudian yang kedua adalah menjauhkan segala bentuk fakta atau kondisi di mana fakta itu bisa mempengaruhi atau membuat bangkit kembali perilaku LGBT tadi itu. Ya, jadi menjauhkan berbagai macam bentuk fakta yang itu bisa mempengaruhi LGBT, mempengaruhi mereka, perilaku mereka terkait dengan LGBT tadi itu. Nah, ini yang level yang pertama. Kemudian pada level masyarakat jelas ada kontrol masyarakat, ada aktivitas dakwah menyampaikan perkara yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ya, menyampaikan, mendakwahkan ke masyarakat bahayanya LGBT, peranan masyarakat, peranan aktivitas dakwah tadi itu. Kemudian yang ketiga adalah peranan negara. Jadi tidak hanya cukup pada level individu untuk merubah, memperbaiki mindset keimanan para pelaku LGBT tadi itu, tidak cukup juga pada level masyarakat, tapi juga pada level negara. Apa? Negara membuat kebijakan untuk melarang, ya, untuk melarang perilaku LGBT ini. Karena kalau tidak ada peran negara di situ berat, Bung Anggi. Iya, berat sekali. Tidak mungkin bisa kemudian negara itu eh, tidak mungkin kemudian bisa mencegah daripada fenomena gunung es kalau negara tidak berperan. Walaupun dalam Al-Quran, di dalam Al-Sunnah itu jelas perilaku zina dan sebagainya itu dilarang oleh Allah. Tapi kalau tidak ada institusi yang kemudian membuat aturan untuk mencegah ini, sulit. Itulah kenapa kemudian Imam Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengatakan, beliau mengatakan apa? Innallaha la yazau bis sultani ma la yazau bil Quran. Apa kata Khalifah Utsman bin Affan? Bahwasanya sungguh Allah benar-benar akan mencegah dengan kekuasaan apa-apa yang tidak bisa dicegah dengan Al-Quran. Dengan kekuasaanlah yang kemudian membuat aturan untuk mencegah daripada perilaku LGBT, apa? Memberikan sanksi salah satunya. Ya, memberikan sanksi kepada para pelaku kriminal ini agar kemudian menghentikan perbuatan menyimpangnya yang itu melanggar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika kemudian hukum Islam itu diterapkan, insya Allah akan hilang berbagai macam kerusakan di hukum. Salah satunya termasuk kerusakan yang disebabkan oleh LGBT. Seperti itu insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah Ustadz tadi. Jadi memang solusinya satu-satunya adalah menerapkan Islam secara totalitas gitu ya Ustadz tadi. Jazakallah kepada Ustadz tadi untuk penyampaiannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Ustadz tadi senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam setiap aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, program kabar petang kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan
share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Saya Anggi Suwanandi undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.